Assalamualaikum guys, selamat pagi. Kembali lagi di channelnya Mbak dan Teteh. Jadi kali ini kita mau membahas tentang Suka duka menjadi babysitter dan ART. Yang pertama nih, kita mau bahas apa dulu? Dari sukanya dulu aja. Dari sukanya dulu aja ya. Teteh mau tanya ke Mbak, kalau Kamu dulu aja. Teteh dulu, coba Oh. sukanya menjadi ART atau babysitter itu apa sih? sukanya ya, pertama kita itu apa ya, ya bisa belajar mengurus rumah. Iya, terus Bisa belajar mengurus rumah. serius deh ya. Terusan bisa belajar masak, kan bisa masaknya kalau jadi itu teh. Terusan sukanya itu kalau kerja jadi ART itu ya apa-apa ditanggung majikan ya kan ya. Beda apa kerja di Kalau kerja di pabrik atau Mm. atau apa di PT gitu kan biasanya mereka ngekos kan, ngontrak kos. gitu. Kalau jadi ART itu jadi ditanggung semua majikan, wifi ada, makan Jadi ditanggung, Nah, jajan, iya. kecantikan. tapi sebenarnya nih bener, aku jelasin dulu. Sebenarnya nggak semua bos kayak gini Iya, ya. iya, Contohnya iya. gini, ada juga bos yang kayak misalnya dia nggak membelikan alat Iya, ada. peralatan mandi ada, tapi beruntungnya kita di sini kita peralatan mandi dibeliin. Beruntung Kayak banget, misalnya kayak sabun, sampo, lotion, odol, sikat gitu-gitu semua kan. keperluan Nah, kita ya. terus apa ya, mungkin salah satu sukanya menjadi babysitter tuh Iya. ya kayak tadi yang Teteh jelasin kan, tempat tinggal udah disediain, Iya. makan udah disediain gitu kan. Terus apa sih? Yang sebuah Tapi sebenarnya sukanya tuh lebih sedikit sih ketimbang dukanya. Maaf ya guys, soalnya kita di pinggir jalan. Tapi suka sama duka tuh kalau menurut aku pribadi tuh lebih banyak dukanya sih dibanding sukanya. Kalau aku loh ya. iya. Coba apa dukanya? Kalau kata Teteh. Aku mah terakhir. Kalau menurut Teteh ya dukanya itu ya dikit-dikit dimarahin kan. Kita nggak salah juga kalau si majikan lagi pikirannya mumet itu kan kita keembas juga ya, suka dimarahin. Imbas. Sorry aku masuk kieu dah ya. Suka belibet. Ya harus apa ya, jadi ya pokoknya selalu dimarahin ya kalau kita ada salah. Meskipun gak salah juga kan tetap ya ada yang marah-marah gitu nggak jelas. Aku teh kadang-kadang mah suka ngeluh gitu, ya Allah mani dimarahin mulu ini jadi. Udah, jadi aku gini aja deh, aku yang jelasin ya. Dia jelasin aja deh. Aku yang ngejelasin panjang lebar nih. Yang pertama, dukanya menjadi seorang ART atau babysitter tuh satu nih, jam istirahat kita nggak nentu ya. Kalau dibanding sama pabrik atau PT kan mereka ada jamnya kan, jadi kayak ya kan Jadi jadi kayak teratur ya kerja gitu berapa ya. jam terus nanti ada jamnya dia istirahat gitu kan, terus dia pulang bisa istirahat. Nah kalau jadi ART babysitter tuh kesannya kerja tuh kayak hampir 24 jam, jadi kita tuh full berhenti pada saat malam doang gitu seringnya. Tapi nggak semua orang yang kerja di rumahan kayak gitu, nggak ada juga mereka yang kayak jam 9 misalnya udah beres mereka istirahat, ada gitu kan. Kalau aku pribadi, karena aku kan ngasuh anak ya, jadi kalau ya istirahatnya kayak nunggu anak udah selesai gitu loh gitu kan. Jadi kalau anak udah beres semuanya baru aku istirahat, dan itu bener-bener buat aku tuh itu duka banget sih, karena nggak bisa bebas nyantai kayak telepon-teleponan gitu. Soalnya kan pas kita istirahat kan jamnya udah keburu malam ya, jadi kayak udah keburu capek, udah pengen istirahat gitu kan. Jadi susah gitu waktunya kayak buat telepon-teleponan sama pacar atau misalnya sama keluarga gitu kan. Jadi Terus dukanya tuh gini, aku mah pengalaman Teteh, iya, aku pengalaman kan Mbak ya. soalnya nih ya, asal kalian tahu ya, aku tuh kerja di rumah tuh bener-bener udah lama banget. Aku tuh udah hampir 10 tahun loh kerja di perumahan gini, udah Lama masuk anak. juga ya. Kameranya kedorong. Jadi ini tuh aku tuh bener-bener bosen. Kalian bayangin, selama hampir 10 tahun aku kerja di rumahan dengan suasana yang hampir semua sama di rumah gitu kan, ngurusnya anak, megangnya anak, terus ya
kalian bisa bayangin gak sih kita tiap hari kerja di rumah, nggak ketemu sama teman lain kecuali teman serumah, terus jenuh banget. iya pokoknya bener-bener kebayang gak sih jenuhnya kayak gimana jadi aku ya, apalagi di usia yang kasarnya muda kayak aku. Kayaknya menurut aku nih ya, kayaknya jarang-jarang deh ada perempuan muda terus mau bertahan bekerja di rumahan kayak gini, kayaknya jarang banget kalau buat aku pribadi ya. Dan ya aku agak bangga dikit sih, bangganya tuh ya aku bisa melewati hari-hari aku, ya hari-hari aku penuh dengan kesabaran gitu kan. Terus oh dukanya gini nih, aku paling sedih gitu kan kalau misalnya kita lagi jalan ke mall nih ya kan, kita lagi jalan ke mall terus kayak kita kan ya diajak makan mah diajak, cuman kalau lagi jalan di mall terus kayak ngeliat orang-orang lain yang jalan sama temen-temennya, jalan sama pacarnya atau keluarganya, kita tuh kayak ya Allah gitu. Kenapa sih kita jalan ke mallnya sama bos, kenapa sih nggak sama keluarga Jadi nggak bebas kita? ya. Nah, jadi kayak agak-agak gimana gitu tak rasanya. Terus ya pernah juga aku ngeliat waktu aku jalan di mall sama bos aku, ini mah bener dong, lihat aku tuh sedih banget. Ada kayak suster lain kan, bosnya lagi makan ya, terus dia mah enggak loh, dia mah kayak cuma duduk-duduk doang, kayak cuma kadang ada juga yang nunggu di luar gitu kan. Itu gimana sih perasaannya? Aku mah ngeliat kayak gitu tuh kayak sedih gitu loh, maksudnya ih kenapa sih susternya atau mbaknya nggak diajak makan gitu kan. Kita mah alhamdulillah ya. Iya masih kita mah beruntung. alhamdulillah. Jadi kalau kita pergi kemana pun mereka makan kita makan gitu kan. Iya. Mereka jajan pun kita pasti ditawarin jajan. Terus banyak banget sih dukanya. Iya, terus banyak apa ya? banget. Oh ini nih, buat orang-orang kaya ya ibu. Ini serius nih, jangan ketawa. Buat ibu atau bapak bos yang di luar sana, kalian pernah nggak sih mikirin nih ya, yang paling aku nggak suka dari orang kaya, pertama suka ngaret ya, bener nggak? Jadi kalau misalkan mereka tuh bilang gini, misalnya kayak mbak Jus, nanti jam segini kita pergi ya, so kamu siap-siap dulu gitu kan. Nah pada saat kita udah siap, udah cantik, udah make up, udah pakai hijab dan lain-lain, terus tiba-tiba kayak nungguin mereka yang bilangnya suruh cepet-cepet, tapi nyatanya tuh mereka ngaret gitu. Mending nih kalau ngaretnya cuma 5-10 menit, ini mah kadang ngaretnya sampai berjam-jam. Gimana tuh banget perasaan kalian kalau nungguin bos di yang kayak gitu? PHP-in kita teh. Jadi kayak ya apa sih, udah mau ngeburu-buruin tapi sendirinya lama, jadi kan kayak agak sebel gitu ya, jadi bete gitu loh pak bu gitu kan. Terus satu lagi, bapak ibu yang terhormat, bisa nggak kalian kalau nyari barang nih ya, dicari dulu sekitar bapak sama ibu gitu ya, ada nggak barangnya. Jangan tiba-tiba mbak Jus, ini yang di sini kemana sih, jangan dipindahin ya, saya suka susah nyarinya, perasaan tadi saya cari udah nggak ada. Padahal kenyataannya barang yang mereka cari tuh ada di dekat mereka gitu loh, sekeliling mereka. Itu tuh kadang buat kita tuh kayak sebel gitu ya. Jadi kayak belum nyari tapi udah nadanya udah tinggi, belum dicari udah yang bilang nggak ada gitu, padahal semuanya ada di situ gitu kan. Itu sih yang bukan duka sih, kayak lebih kesebel gitu ya. Maksudnya sifat-sifat orang kayak yang kadang kita bikin ya apa sih, kenapa sih nggak nyari dulu kan. Nah itu. Terus apalagi ya, coba San gantian. Apalagi ya, banyak sih ya. Terus ini sih sebenarnya kalau kerja di rumah tuh bener-bener jenuhnya tuh karena kita susah libur ya. Beda kan kalau di PT kan kadang ada yang mungkin ada yang sebulan sekali libur, ada yang seminggu sekali gitu kan. Kalau di rumah kan bener-bener kerja full banget di rumah gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Paling kayak izin tuh kalau kayak ke ATM doang atau kayak beli pulsa, beli jajan gitu kan. Sebenarnya gini, sebenarnya nggak semua di tempat kerja susah libur. Kadang ada juga yang kayak kita nih dari awal masuk udah perjanjian gitu kan. Biasanya suster tuh sebulan sekali, biasanya ada yang dapat cuti 2 hari biasanya. Tapi berhubung aku pertama masuk nggak bikin perjanjian, jadi ya udah, memang salahnya aku sih nggak bikin perjanjian, jadi aku setiap bulannya nggak ada libur, nggak ada cuti gitu. Jadi ya udah,
pokoknya ini kalian tahu nggak sih, kerja di rumah tuh Jenuhnya nggak ada kita. enaknya sama sekali, nggak ada Nggak ada banget. paling 15% dari 25% dari 100% deh enaknya, sisanya bener-bener jenuh banget sumpah. Jenuh pisan. Terus oh ya, ngomong-ngomong nih, ini kan cuacanya lagi mendung banget nih, lagi mendung dingin gimana gitu kan, jadi aku ini bukan iklan jadi aku minum drink Bang Bang. Ini tuh enak banget kalau diseduh, karena cuacanya dingin jadi aku seduhnya hangat. Nih dia, drink Bang Bang. Minum dulu ya guys. Rasanya itu mantap banget Coklatnya dan bikin mood kita itu menjadi lebih berarti, lebih baik. semoga habis ini di endorse ya. Bang Bang tuh coklat malt cream milk. Enak banget sih. Enak Ini banget. kalau pagi dibikin diseduhnya air hangat ya. Kalau Iya. siang mungkin bisa pakai es, enak banget. Iya. Coba ya. Drink Bang Bang, coba deh. Kita mah nyetok banyak banget. Banyak banget. Bukan bimoli lagi ya. Bimoli Terus? mah buat itu goreng. Terus apa lagi, San? Apalagi ya? Oh iya. Kita cerita deh tentang kehidupan kita. Mau kamu dulu atau aku dulu? Sok, Mbak dulu aja. Jujur sebenarnya Susan kalau disuruh ngomong agak belibet katanya. Jadi maaf ya kalau di video aku lebih banyak Maaf. karena memang aku seneng ngomong. Jadi ini serius ya. Ini serius. Aku bakal cerita. Aku sedih banget. Sedih banget. Jadi perkenalan dulu. Udah kenalan. Sebenarnya aku tuh, kalian bayangin deh ya, bayangin nih. Kalian anak-anak muda, bayangin kalian ada di posisi aku, bayangin banget. Aku kerja tuh dari umur berapa ya? Pokoknya aku kerja semenjak bapak aku meninggal. Jadi aku umur 11 tahun. Aku kerja tuh dari umur 13 atau 14 aku tuh udah kerja. Dulu aku pertama kali kerja tuh di salah satu mall di Bandung, dan aku bekerja sebagai kayak penjual toko tanaman gitu loh, kayak tanaman hidup gitu. Aku kerja di situ setahun setengah. Abis itu sebenarnya aku kerja agak dulu tuh terpaksa dalam arti karena papa aku kan udah nggak ada, udah meninggal. Terus aku kayak pengen bantuin mama aku gitu loh, kayak pengen bantuin mama cari uang. Padahal dulu mama tuh udah pernah bilang gitu, kata mama, udah kamu sekolah lagi aja biar mama yang cari uang. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa otak aku cuman kepikiran kerja. Mamaku pernah berpesan, nanti suatu saat nanti kalau kamu menyesal nggak kerja, jangan salahin mama ya, itu salah kamu sendiri. Dan ternyata bener, selama 15 tahun terakhir aku ditinggal papa aku, dan aku memilih untuk kerja pada saat itu sampai sekarang. Aku bener-bener nyesel banget, kenapa sih dulu aku nggak sekolah gitu kan. Aku tuh pengen banget sekarang jadi orang pinter gitu kan, tapi aku udah terlanjur kerja lama, jadi pendidikan aku cuma berhenti sampai di MTS kelas 2 atau SMP kelas 2. Dan itu sih buat aku penyesalan yang amat sangat dalam ya, karena aku dulu nggak dengerin kata mama. Aku lebih memilih untuk kerja, bantuin mama. Dan ya aku agak sedih sih, karena aku menghabiskan waktu mudaku bekerja di rumahan tanpa ada maksudnya nggak ada pengalaman kayak mencari ilmu kayak teman-teman aku gitu kan. Aku mah paling taunya kayak di rumah doang, kayak ngurus rumah, ngurus anak gitu. Dan in frame masuk. Pokoknya sedih banget sih. Jadi aku tuh udah lama banget kerja di rumahan, terus kayak nggak ada pengalaman hidup banget. Dan beruntunglah kalian yang masih punya orang tua lengkap, masih bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Mungkin ada juga yang udah lulus terus dapat kerjaan yang layak gitu kan, yang bisa dibanggakan semua orang lain. Aku sih sedih sih, karena di usia aku sekarang aku masih tetap kerja sebagai
babysitter yang kerjanya cuma di rumahan ngurus anak orang gitu kan, sedih banget sih. Tapi kan ada sisi baiknya ya. Nanti teh kalau pas itu teh udah bisa gitu tah, udah bisa ngurus rumah, ngurus anak, ya pokoknya mah udah bisa ngurus semuanya lah. Iya, tapi kalian kebayangin gak sih kalau kalian jadi aku? Soalnya ada beberapa teman aku atau saudara aku katanya kalau aku jadi kamu, kalau dia jadi aku katanya dia nggak bakal bisa kuat. Maksudnya dia belum tentu bisa sebertahan aku gitu kan. Bayangin deh hampir 10 tahun aku kerja di rumah. Sebenarnya aku tuh pengen banget, kenapa ya, aku tuh banyak mau di usia sekarang gitu, di usia yang aku udah 26 tahun, aku tuh kayak banyak mau, aku tuh kayak pengen banget, pertama pengen bisa bahasa Inggris, terus kedua pengen apa ya, ya pokoknya pengen jadi orang pinter gitu kan. Tapi anehnya kenapa sih nggak dari tahun-tahun kemarin gitu, kenapa pas udah umur sekarang jadi banyak mau gitu. Sedangkan kalau seandainya aku les bahasa Inggris, aku susah pertama susah di waktu gitu kan, karena kerjanya aku kan bener-bener full time gitu kan. Terus kedua karena biaya juga, karena kerja jadi babysitter atau ART tuh gajinya nggak seberapa gitu kan. Udah gitu kita punya tanggungan buat ngirim ke orang tua di rumah, terus buat kebutuhan pribadi kita juga gitu kan. Jadi kenapa nggak dari dulu gitu kan, kenapa nggak dari dulu aku milih sekolah. Nggak enak tuh jadi orang yang kurang pintar tuh, nggak enak banget. Tapi beruntung sih ya buat kayak encus atau mbak-mbak yang kerjanya ikut sama artis kayak itu tuh. Mbak Lala dia kan disekolahin sama Om Raffi, terus kayak mbak siapa sih yang disekolahin yang asistennya Om Deddy Corbuzier tuh, mereka mungkin salah satu yang beruntung ya, karena bisa disekolahin, bisa dibiayain itu kan sampai kuliah sama bosnya. Apa dong? Ini udah 17 menit sih. Terus udah dulu sampai sini, apa mau lanjut lagi? Kok kita nggak nangis sih? Oh tadi di awal kita bilang kayaknya ada part. Meskipun sesedih kita, tapi jangan perlihatkan kita lagi sedih. Harus tetap kuat, strong, tegar, jangan menjadi wanita yang lemah. Oke, Tapi semangat. guys, kamu pernah nggak sih kamu minder nih ya? Misalnya kita punya temen nih, teman kita tuh kayak ada yang lulusan sarjana gitu kan, ada juga yang SMA tapi dia dapat kerjaan yang apa tuh, kerjaan yang yang bagus gitu, maksudnya yang ini banget gitu. Sedangkan kita kerjanya kayak gini. Terus kamu pernah nggak sih kayak minder punya temen yang kayak gitu? Minder sih ada, cuma kita kan udah takdirnya kita harus gini ya. Jadi syukuri aja, nikmati aja, dan jalani aja gitu. Aku jujur sih aku minder kalau apalagi kalau misalnya lagi kayak misalnya aku pernah nih mendaki gunung sama 4 orang nih. Nah di antara 3 itu mereka semua sarjana semua tuh. Terus kan jadi kalau lagi ngobrol tuh kayak nggak nyambung gitu loh. Jadi kayak akunya kayak melongo kayak ya mereka ngomong apa sih gitu tuh. Kadang bikin aku yang ya Allah gitu, gini banget sih rasanya jadi orang yang berpendidikan apa sih, yang minimal akan pendidikan gitu loh. Jadi kayak sedih gitu. Kadang aku juga pengen nyautin apa yang mereka obrolin, tapi kadang mau nyautin gimana, sedangkan kita aja nggak ngerti apa yang mereka omongin gitu. Itu sih buat aku kayak sedih. Terus kayak nih ya, soal pendidikan ngaruh banget dalam pertemanan loh. Soalnya kan biasanya zaman sekarang kan orang kalau berteman pilih-pilih kan. Jadi kayak mereka lebih memilih yang mereka tuh lebih memilih yang kayak good looking, terus kayak pendidikannya tinggi, pekerjaannya bagus itu. Kayaknya jarang sih kayaknya yang mau berteman sama kita ya, yang kerjanya kayak gini. Jangankan berteman, cowok yang ngedeketin aja nggak mau ya. Siapa kita gitu. Sedih banget gak sih? Tapi mungkin gak sih seseorang yang berprofesi seperti kita ini mendapatkan pasangan yang kasarnya tuh pasangan yang bisa menerima kita apa adanya. Terus kalau ngomong apa sih?
Enggak lah, intinya kalian bersyukur kalau kalian tuh masih punya orang tua lengkap, Iya. masih bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi, terus punya teman-teman yang sederajat sama kalian gitu kan. Kita mah apa tuh, kadang sedih sih. Tapi ada nggak sih kayak seorang babysitter atau ART menikah dengan seseorang yang mungkin derajatnya dia di atas lebih tinggi dari kita? Ada nggak sih? Atau cuma di dunia sinetron doang sih? Kayaknya ada ya. Tapi jujur ada sih, karena aku pribadi, aku punya temen aku seprofesi sama aku tuh, kayak suster gitu kan, tapi dia berjodoh sama laki-laki yang sarjana S1 loh. Dan itu memang ya mungkin itu membuktikan bahwa di dunia nyata masih ada orang seperti itu, orang yang tidak memandang kita dari fisiknya, dari derajatnya. Dan aku percaya jodoh di tangan Allah. Iyalah, di tangan aku. Ya Tapi Allah. ada itunya apa? Jodoh di tangan. Tapi kan kita ini berusaha. Kalau kita cuman diem gitu, kayak nggak mau memulai buat say hi gitu sama orangnya kan, ya mungkin nggak akan jodoh kali. Nih ya, teruntuk emas-emas atau AA atau mungkin om-om yang masih single. Kalian mau nggak sih kalau berjodoh sama orang kayak aku? Kalian mau nggak? Tapi jujur aku nggak bodoh-bodoh banget kok. Walaupun kita kerjanya kayak gini, tapi kita nggak bodoh-bodoh banget kok. Bener kita nggak bodoh banget. Terus kalian lihat kan fisik kita nggak jelek-jelek banget perasaan. Ini Pede banget memuji diri sendiri. Iyalah, Ya. kan semua perempuan cantik. Terus kenapa kalau aku mengaku cantik? Kan aku perempuan. Please, ayo dong nikahin aku. Ini konten apaan sih? Pokoknya episode suka duka menjadi babysitter atau ART part 1 cukup sampai sini aja. Iya. Karena ini sebenarnya tuh ini jam kerja kita ya. kerja. Cuma kita meluangkan waktu untuk membuat video. Yuk, kita Yaudah. pamit dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Bye bye. Semoga yang nonton video ini apa? Dan Semoga yang khususnya buat yang kerja di rumahan, jadi Tetap babysitter, semangat. tetap semangat, strong. Mm-mm. Jangan ngeluh lah. Ya udahlah, nanti mungkin akan indah pada waktunya, tapi tahu kapan. Dah, Bye. assalamualaikum.